nama gue Farhan, gue adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Dalam video kali ini, gue akan menceritakan beberapa persiapan gue tahun lalu dalam menghadapi ujian mandiri. Dari beberapa pemaparan persiapan gue ini, gue harap bisa kalian terapin atau seenggaknya bisa kalian aplikasiin untuk kalian mempersiapkan dalam belajar nanti. Bukan bermaksud untuk menggurui atau yang gue arahkan itu pasti bisa bikin kalian lolos, enggak, tapi itu tergantung dari kemampuan kalian sendiri dan kemauan kalian sendiri. Percuma kalau kalian cuma ngeliat video ini dan punya niat doang tapi nggak ada actionnya, itu percuma. Jadi setelah nonton video ini, gue harap buat kalian yang emang belum tahu mau ngapa-ngapain untuk ujiannya itu, kalian bisa terarah lagi. Dan sebelumnya juga gue udah bikin video tentang soal-soalnya itu, jadi bisa bikin kalian lebih terarah lagi. Dan yang perlu kalian tahu, gue itu belajar semuanya tuh by online, jadi gue nggak megang buku soal, buku kiat sukses segala macem, buku apalah, gue nggak megang. Jadi semua gue belajar dari online. Dan beberapa waktu yang lalu sempat ada yang minta ke gue itu soal-soal Penmaba UNJ. Cuma karena tahun lalu gue juga ujiannya online, jadi gue nggak bisa nyimpen berkas apa-apa. Mungkin kalau gue ujiannya offline pakai paper, itu bisa gue bawa pulang soalnya. Setelah pemaparan nanti, gue harap kalian bisa tahu apa yang harus kalian lakuin selanjutnya. Oh ya, dan di sini gue itu bukan orang yang menganut ajaran hoki-hokian. Maksudnya gini, pasti ada dari kalian atau teman kalian yang kayak ikut-ikut ujian gini tuh kayak udahlah gue asal ikut aja, nanti kalau hoki juga keterima. Nah, yang kayak gitu menurut gue cara pikir yang salah sih. Jadi kalian ini ikut buat Penmaba ini kan bayar 300 ya. Jadi kalau kalian cuma asal ikut, asal ujian terus nggak lolos, itu kan pasti percuma. Jadi intinya jangan bawa otak kosong ketika di hari ujian. Itu sama aja kayak bunuh diri. Nanti giliran kalian ketemu soal-soalnya terus kalian merasa sulit, pasti kalian bakal jawabannya ngasal kayak ABC. Oh, menurut gue yang ini, menurut gue yang itu pasti merugikan banget ya. Jadi oke, mari kita simak. Oke, sesuai judul yang udah gue sampaikan tadi, sekarang gue bakal mulai memaparkan ya satu persatu. Gue mohon kalian simak dan kalian renungin baik-baik. Di sini gue sekali lagi, gue bukan mau menggurui, bukan mau mengajarkan kalau step yang gue sampaikan ini bakal bikin kalian lolos, itu enggak. Ini tergantung ke diri kalian masing-masing. Tapi yang gue paparin ini, yang gue adalah apa yang gue lakuin di tahun kemarin dalam mengikuti ujian seperti SBM dan ujian mandiri. Nah, gue harapkan dengan kalian melihat pemaparan dari gue ini, kalian bisa lebih terbuka lagi pemikirannya, mindsetnya. Sebenarnya untuk apa kalian mengikuti ujian mandiri ini? Oke, kita lanjut ya. Oke, langkah paling awal banget itu, pertama, motivasi diri kalian dulu. Jadi sebelum kalian memulai belajar, sebelum kalian memulai melihat sesuatu soal-soal, kalian tuh harus motivasi diri kalian dulu. Karena apa? Prinsipnya gini, energi atau effort yang kita keluarin sebanding dengan kemauan dan keinginan kita. Jadi semakin kalian berambisi tinggi untuk mengikuti ujian mandiri ini, maka semakin tinggi juga energi dan effort yang kalian keluarkan. Kenapa harus kayak gitu? Itu karena effort ini dan energi ini, tinggi rendahnya berpengaruh ke hasil belajar kita. Jadi semakin kalian berambisi tinggi, maka kalian bakal memaksakan diri kalian, mempush diri kalian untuk lebih belajar lebih dalam, lebih giat lagi, dan enggak bermalas-malasan. Nah, terus juga kalian harus ingat, di saat kalian bermalasan sekarang, di sana juga banyak orang yang kayak kalian itu mempunyai ambisi-ambisi tinggi. Nah, kemudian if you want something, you must pay the price. Jadi apa artinya? Jika kamu ingin sesuatu, ada harga yang harus kamu bayar. Jadi kalau kalian ingin nama kalian nanti lolos di pengumuman
PEN Maba Mandiri 2021, ada pengorbanan yang harus kalian bayar. Pengorbanan waktu dalam waktu belajar, kemudian materi, kemudian lelah kalian, capek kalian, itu harus kalian korbanin. Terus waktu main kalian harus kalian kurangin juga. Dan terakhir, tujuan akhir kalian mengikuti ujian mandiri ini yaitu untuk lolos. Ingat, kalian mengikuti ujian ini itu bayar, dan bayarnya bagi gue itu nggak murah, karena 300.000 sampai 450.000. Nah, kalian di situ harus berpikir, jangan buat uang itu sia-sia, terutama bagi kalian yang emang minta uangnya tuh ke orang tua langsung. Jadi orang tua juga nggak mau anaknya itu mengeluarkan uang dengan cuma-cuma. Jadi kalian harus punya motivasi diri dulu. Dan gua rasa kalau kalian udah memilih ujian mandiri ini pun, kalian gua harap orang-orang yang emang serius mau lolos. Karena kalau kalian cuma mau ikut-ikutan teman, cuma mau sekedar ikutan ujian, atau mikir ya udah kalau nggak lolos juga nanti gue bisa swasta atau yang lain, nggak dulu men. Karena ujian mandiri ini udah di depan mata kalian nggak bisa kayak gitu. Kalau kalian udah memulai sesuatu, kalian harus nyelesain sampai akhir. Jangan kalian semangat di awal tapi pas pertengahan udah males, dan di akhir juga malah pasrah ya, dan ngomongnya ya udahlah hoki-hokian aja. Nggak gitu, karena hoki itu bisa ada kalau ada kesempatan dan usaha. Kalau ada kesempatan tapi kalian gak ada usahanya, percuma, hokinya nggak bakal nemu kayak gitu. Oke, sekali lagi itu motivasi diri ya buat kalian, itu penting. Kemudian manajemen waktu. Manajemen waktu yang di sini yang gue maksud itu waktu untuk mempelajari pola soal. Oke, tujuannya apa? Melihat pembahasan soal dengan berbagai strategi jawabannya, dan tujuannya memudahkan kalian dalam menghadapi soal. Di sini mempelajari pola soal itu maksudnya gimana? Kalian melihat pembahasan soal yang ada, kalian kan nanti di situ ada soal, ada jawaban, ada pembahasan. Nah, di situ kalian pelajarin strategi jawabnya itu kayak gimana, apalagi soal-soal verbal dan numerikal itu, karena itu vital banget dan fatal banget kalau kalian nggak paham banget. Kemudian latihan soal. Tujuannya apa? Mengukur kemampuan kalian dalam berpikir, mengatur waktu, serta melatih mata untuk terbiasa membaca soal. Jadi gini men, karena kalau kalian yang sama sekali nggak ngelihat soal misalnya, apalagi kalian yang nggak ikut SBMPTN ya, dan baru mau ikut mandiri ini doang, kalian tuh bakal sangat kaget kalau kalian tuh belum pernah baca soal sebelumnya. Karena apalagi soal verbal ya, sangat sangat panjang soalnya, dan teksnya itu kita harus benar-benar baca detail gitu, satu persatu, kalimat per kalimat, itu sangat penting. Jadi di situ dibutuhkan kemampuan mata kita dalam membaca. Jadi kalau kalian yang emang sama sekali nggak belajar, pasti kalian bakal shock nanti. Bukan shock ya, lebay banget ya, maksudnya kaget gitu loh. Wah, panjang banget ini, mana waktunya terbatas dengan soal yang sebanyak ini. Jadi kayak gitu. Jadi di sini biar kalian nggak kaget gitu. Sebelumnya kalau kalian udah nonton video gue yang kemarin yang bahas soal itu, di situ soal verbalnya hanya soal verbal yang paling paling secuil banget menurut gue, karena aslinya itu bisa lebih panjang kayak gitu ya. Itu sangat penting buat latihan soal. Nah, kemudian evaluasi. Nah, kalau kalian udah kayak ikut-ikut tryout online atau kalian belajar latihan soal sendiri kemudian koreksi sendiri, di situ kalian harus evaluasi di mana kesalahan kalian. Misalnya kalian jawab soal numerikal kalian salah jawabnya di materi deret angka terus. Nah, kalian harus nge-push di situ. Kalian harus cari tahu strategi jawabnya kayak gimana. Karena di YouTube atau aplikasi belajar pun itu banyak dijelasin. Jadi kalian harus mencari tahu informasi. Kalian tuh kalau kalian nggak tahu ya kalian cari tahu, jangan nggak tahu ya udah pasrah, jangan kayak gitu. Ingat, kalian itu mau jadi mahasiswa, bukan anak SMA atau SMK lagi yang masih disuapin. Kalian tuh
harus bisa cari tahu informasi, karena kalau kalian nggak cari tahu, nggak ada yang bakal yang ngasih tahu kalian, kayak gitu kasarnya. Manajemen waktu ini bisa kalian terapin, misalnya buat mempelajari pola soal itu kalian pakai waktu 2 jam di pagi hari, kemudian latihan soalnya itu di sore hari. Itu kalian ngerjain soal-soalnya, kemudian evaluasinya di malam hari. Itu yang gue terapin waktu gue belajar buat ujian itu. Jadi gue paginya gue belajar pola-pola soalnya, belajar materi-materinya, kemudian sorenya gue mengulangi latihan-latihan soalnya. Nah setelah itu malamnya gue evaluasi pembahasan soalnya, kayak gitu. Jadi apa yang gue salah itu gue cari tahu solusinya kayak gimana. Oke, kayak gitu ya seputar manajemen waktu. Kemudian gue rekomendasiin aplikasi untuk belajar TPA atau TPS. Ini gue pakai tahun lalu sebelum mengikuti ujian-ujian itu. Jadi karena gue itu bingung banget mau belajar dari mana, mau bimbel mahal, mau ikut les-les ini mahal, gue akhirnya belajar semuanya by online, mulai dari Google, dari YouTube, sampai gue nemuin aplikasi belajar ini yang membuat gue, menurut itu sangat ngefek banget buat diri gue. Jadi pertama gue pakai Cerebrum, kedua gue pakai Pahamify, dan ketiga Ruang Guru. Nah di ketiga aplikasi ini di sini ada semua latihan soal dari TPA, TPS, SBMPTN. Nah di sini gue belajarnya itu untuk yang SBMPTN, karena waktu itu gue emang belajar buat SBMPTN juga, dan soal-soalnya pun soal-soal latihan SBM. Jadi gue waktu itu beli paket tryout itu yang di Cerebrum sama Pahamify itu emang lumayan berbayar, tapi dengan kayak gitu gue bisa ikut ujian tryout online tuh sepuasnya, dan bisa tahu hasilnya dan evaluasi serta pembahasannya. Jadi sesimpel itu. Jadi adalah yang gue korbanin sedikit materi untuk supaya bisa belajar kayak gitu. Karena kalau kalian cuma belajar dari Google, dari YouTube, itu nggak bisa ngukur kemampuan diri kalian. Maksudnya kalau yang ikut tryout online ini, kalian bisa ngukur kemampuan kalian. Jadi misalnya 80 soal dalam waktu beberapa menit, kalian udah bisa dapat hasil berapa, kayak gitu misalnya ya. Nah itu buat rekomendasi aplikasi untuk belajar. Bisa aplikasi lain kok, masih banyak, tapi yang gue pakai ini cuma ini ketiga ini. Masih banyak ya, Zeniora masih ada, terus apalagi Zenius juga ada, banyak aplikasinya. Cuma kalau ini yang gue pakai, tapi kalian bisa explore sendiri apa yang cocok untuk kalian. Nah kemudian pahami pola soal. Kuncinya dalam memahami pola soal yaitu memahami. Jadi gini, belajar itu, apalagi ini udah waktu yang ke hari-hari itu udah nggak sebentar. Maksudnya kalian tuh nggak bisa menghafal semua materi dalam waktu yang sekejap, nggak bisa. Jadi itu percuma kalau kalian menghafal, kalian nyatet dan menghafal terus, pas di hari H kalian nervous, pasti itu kalian bakal ngeblank semua, dan itu bakal membuat pikiran kalian kacau. Jadi di sini gue menekankan belajar yang efektif itu memahami pola soal. Nah terus perkiraan estimasi waktu yang tersisa menuju hari H. Jadi sekali lagi kalian pikirin, kalian itu nggak bisa menghafal semua materi dalam waktu yang sekejap. Ingat, waktu kalian itu nggak lama menuju hari H, jadi jangan terlalu membuang-buang waktu gitu. Jadi kalau gue tuh fokusnya fokus banyak mengerjakan soal aja, karena itu bikin kita terbiasa sama soal-soal tersebut, kayak gitu. Kemudian perbanyak latihan soal terus menerus. Jadi terbentur. Jadi kalau kalian nggak paham, berikutnya kalian bakal paham sama pola-pola soalnya itu. Kalau kalian cuma belajar atau ikut tryout online cuma sekali 2 kali, ya itu belum ngefek apa-apa. Karena gue pun kemarin sampai mengikuti paket tryout online itu 150 paket soal. Jadi dalam sehari itu gue mengerjakan bisa
1 sampai 3 kali paket soal dalam sehari, dan itu tiap hari gue waktu itu selama 1 bulan full dari pagi ketemu malam itu ya udah belajar kayak gitu belajarnya. Kemudian bisa karena terbiasa, dan itu jadi kuncinya kalian harus berbanyak latihan soal supaya terbiasa nanti sama pola-pola soalnya. Karena yang gue pelajarin dari aplikasi belajar itu kan soal-soal SBMPTN ya. Nah pas gue nemu soal di ujian mandiri itu, pas gue menghadapi soal UNJ itu, ternyata soalnya itu nggak lebih rumit dari SBMPTN. Jadi soal SBMPTN itu tingkatannya lebih rumit daripada yang di UNJ kayak gitu. Oke, kemudian jangan cepat puas dengan hasil. Proses akhir yang diharapkan yaitu dapat mengerjakan soal dengan mudah dan lancar. Oke, kita mulai slow down lagi. Jadi gunanya kalian belajar semua pola-pola soal itu dan mengerjakan latihan soal itu yaitu untuk endingnya nanti supaya kalian di hari H bisa mengerjakan soal dengan santai, dengan mudah, dengan lancar, nggak merasa kesulitan ini apa enggak, kalian bisa lebih rileks lagi karena kalian udah terbiasa mengerjakan soal-soal sebelumnya. Jadi kayak gitu. Dan kalau kalian mengikuti tryout online, jangan cepat puas dengan hasilnya, karena hasil akhir yang sebenarnya itu ya di hari ujian itu. Oke. Dan yang terakhir, merenung atau meditasi. Kalian renungin udah sejauh mana hasil belajar kalian, terus apakah kalian udah pantas untuk lolos. Yang penting kalian tuh udah usaha dari sebelum ujian, udah belajar. Gimana hasil akhirnya nanti, yaitu balik lagi ke dari hasil belajar kalian. Di sini gue nggak ada orang yang emang nggak belajar tapi dia bisa lolos, ada, karena pasti ada kayak gitu orang yang beranggapan kayak gitu. Tapi di sini gue bukan penganut orang yang mengandalkan hoki, sekali lagi, karena semua yang harus dicapai itu ya ada prosesnya kayak gitu. Jadi sekali lagi, mohon kalian pahami, di sini gue bukan menggurui tapi hanya sharing pengalaman gue dalam mengikuti ujian mandiri. Semoga kalian bisa membuka otak kalian, maksudnya membuka pikiran kalian gitu loh. Jadi jangan sia-siain waktu ini, karena ujian ini kan jalur terakhir memasuki perguruan tinggi negeri Universitas Negeri Jakarta. Jadi jangan sia-siain, apalagi kalian yang udah jauh-jauh dari luar daerah itu mengikuti seleksi ini, pasti kalian punya mimpi untuk berkuliah di sini. Jadi itu aja. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram. Dan sekali lagi jangan lupa like dan subscribe-nya, karena dengan kayak gitu gue bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang bisa bermanfaat untuk kalian semua.